Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini, sedikit kajian diketengahkan kepada kita membahas tentang ibadah wakaf dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kedermawanan di dalam ajaran agama Islam sungguhlah sangat lengkap. Dan begitu lengkapnya sehingga memang padanan katanya dalam bahasa Indonesia sulit dicari. Sehingga seluruh istilah tersebut langsung diadopsi menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Ada yang namanya zakat, ada wakaf, ada infak, sedekah, hibah, hadiah, waris, wasiat. Semuanya itu kosakata yang terambil dari bahasa Arab, yang kemudian direduksi menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah tersebut memiliki konotasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga ini mengisyaratkan Pak Bu, memang semuanya itu sedapat mungkin kita lalui dan kita lakukan. Ada yang ibadah itu bersifat wajib dan tahunan, itu yang disebut dengan zakat. Seluruh umat Islam wajib membayar zakat berkaitan dengan jiwanya. Sebutan lain namanya adalah zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu tidak dibedakan antara kaya dan miskin. Semuanya wajib. Karena zakat fitrah bukan berkaitan dengan zakat harta, dia berkaitan dengan jiwa manusia yang hidup di bulan Ramadan. Maka waktu terakhir membayar zakat fitrah yaitu sebelum khatib naik mimbar. Disitulah kemudian sekiranya ada orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat 1 sa' atau 2,5 kilogram makanan pokok, kalau kita adalah beras, maka berapa yang mampu ketika itu dia serahkan, segitulah kemudian sebagai pelunas kewajiban zakat fitrahnya. Jadi ambil tidak boleh terlalu kaku, mana tahu datang orang miskin mengantarkan zakat fitrahnya di akhir Ramadan atau di pagi hari raya sebelum khatib naik mimbar. Amil, saya hanya punya 0,5 kilo beras, terimalah zakat fitrah saya. Jangan pula katakan amil, oh tidak sah, Ustaz mengatakan 2,5 kilo katanya. Itu berarti ilmunya belum tuntas. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i sendiri sampai mengatakan kalau waktu terakhir, waktu wajib dia bayar zakat fitrah, dia hanya punya segenggam gandum. Orang Arab kan makanan pokoknya kan gandum. Segenggam gandum, maka itulah sebagai zakat fitrahnya. Tidak mesti kemudian harus dia kejarkan 2,5 kilo gandum tersebut. Karena memang di dalam ayat pun Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu itu kecuali berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Lalu berkaitan dengan harta yang bersifat wajib, inilah yang dibebankan pada orang-orang kaya. Itulah yang kemudian disebut dengan zakat mal. Ada yang berkaitan dengan ternak, ternaknya itu dirincikan lagi, unta hitungannya lain. Bila dibandingkan dengan kerbau, sapi, berbeda lagi hitungannya kalau kambing dan sejenisnya. Lalu kemudian ada zakat berkaitan dengan perdagangan, ini zakat harta juga. Ada yang berkaitan dengan pertanian, ada yang berkaitan dengan barang temuan.
ada yang berkaitan dengan perhiasan. Di zaman sekarang ada yang berkaitan dengan profesi-profesi yang digeluti yang menghasilkan nilai uang yang sangat menjanjikan. Dua ini harus berjalan sesuai dengan kondisi kita. Zakat mal tidak wajib bagi mereka yang tidak kaya. Berarti dua saja pilihannya. Yang tak bayar zakat fitrah, ada yang tak bayar zakat mal, berarti dia adalah penerima zakat. Nah, maka hati-hati memposisikan diri. Jangan sampai kita sepertinya adalah orang yang bayar zakat mal, tapi kemudian sebagai penerima zakat pula. Dikatakan penerima zakat, dia tidak menerima zakat pula. Nah, dikatakan bayar zakat, tidak pula. Tidak ada manzilah baina manzilatain itu. Berada di antara dua posisi. Awak tengah-tengah Ustaz. Kayo ndak, miskin ndak puluh dah katanya. Tuh hitung-hitungannya tak jelas itu kalau seperti itu. Ada kemudian ibadah harta yang sifatnya rutin harian. Inilah dia macam ini Pak Bu. Bangun dari tidur, Rasul sudah katakan Allah telah mengaktifkan 360 persendian tubuh kita, yang setiap persendian itu menuntut adanya sedekah. Maka sedekah dalam rangka mensyukuri nikmat hidup. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Itu makanya sebagian para ulama sampai menegaskan waktu sedekah yang terbaik itu adalah waktu fajar, waktu subuh. Selesai salat subuh, sedekah, masuk ke kota infak. Tidak ada yang akan saya infakkan Ustaz, tidak ada yang bisa saya sedekahkan Ustaz. Maka kemudian Rasul mengatakan bersihkan masjid. Gengsi saya bersihkan masjid Ustaz, kan sudah ada petugas masjidnya. Buang rintangan dari jalan. Kalau bahasa dulunya buang duri dari jalan. Tidak bisa juga segan dengan PRT yang memerintahkan buat rintangan dari jalan. Ini bukan RT di sini saya sampaikan, ini tersinggung pula PRT nanti. Lalu kemudian yang ketiga, sholat duha minimal 2 rakaat. Jadi kalau empat-empatnya tidak, sedekah dengan harta tidak, bersihkan masjid gengsi, buang rintangan dari jalan tak enak pula, sholat duha 2 rakaat pun tidak. Jangan disalahkan kalau sekiranya persendian tubuh kita itu nikmatnya berangsur-angsur dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ingin bersedekah, tapi tidak ada yang akan saya sedekahkan ya Rasul." Maka Rasul mengatakan, tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Buang rintangan dari jalan juga sedekah. Senyum juga sedekah. Cium kening istri pun juga sedekah. Jadi banyak sedekah itu dalam bentuk jasa. Ketika memang materi tidak ada. Bersihkan masjid tadi kan jasa. Buang rintangan dari jalan jasa. Atau dalam bentuk yang lain senyum sedekah. Atau dalam bentuk yang lain tidak bisa juga memberikan jasa. Hiburlah diri agar jangan selalu banyak keluh kesah. Lewat apa? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi kalau dalam bentuk 3 jenis ini tidak pula semuanya Pak Bu. Dalam bentuk materi tidak. Lalu memberi jasa pada orang tidak. Lalu kemudian menghibur diri pun tidak. Banyak pula keluh kesahnya. Yang seperti inilah orang yang dipandang tak pandai mensyukuri nikmat hidup. Maka sedekah itu dalam rangka mensyukuri nikmat hidup. Berarti sedekah setiap hari harus kita jalankan. Ada ibadah harta yang dia sifatnya insidental, bersifat spontanitas ketika mendapatkan rezeki. Itulah yang disebut dengan infak. Terima gaji, terima honor, terima upah, terima hadiah, terima arisan. Spontanitas keluarkan dia. Panen hasil kebunnya, pisangnya masak setandan. Dari setandan itu jangan dimakan semuanya. Atau kemudian dijual pula semuanya. Dia punya kebun pisang tapi tidak pernah makan pisang. Jangankan orang lain, dirinya saya tidak pernah makan pisang. Akhirnya beli goreng pisang. Kan lucu jadi itu. Lucu yang tak lucu jadi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu rezeki itu ketika dapat diberi dia, maka kemudian itu yang disebut dengan infak.
Lalu Bapak sekalian, ada yang sifatnya jangka panjang. Jadi dalam urusan membelanjakan harta, kita harus berpikir juga, ibadah itu sekali cuman kita lakukan, besar nilainya di sisi Allah, berkelanjutan nilainya sekalipun kita telah meninggal dunia. Itulah dia wakaf. Maka jadi wakaf itu sekali kita lakukan, tapi dia menjadi besar. Kenapa begitu? Karena dia tercatat terus, lalu kemudian berjangka panjang yang lama. Kenapa begitu? Karena dia mengalir terus. Selagi manfaatnya dirasakan oleh orang lain, maka kemudian nilai pahalanya akan mengalir terus. Maka wakaf ini adalah bagian dari strategi kita dalam beramal. Sekali beramal, tapi dia langgeng terus, nilai amal mengalir pada diri kita. Harus juga kita lakukan. Cuman sayangnya Pak Bu, orang menyangka bahwa wakaf itu berat Ustaz. Saya tak punya tanah, saya tak punya kebun, saya tak punya dalam jumlah yang lebih besar. Semua orang bisa melakukan wakaf Bapak Ibu sekalian, asalkan kemudian dikoordinir. Masyarakat miskin pun bisa melakukan wakaf. 1000 wakaf sehari. Misalnya seluruh warga komplek ini menggerakkan kegiatan wakaf 1000 sehari. Dikasih kemudian celengan setiap rumah 1000 sehari. Siapa yang tidak bisa 1000 sehari? Saya yakin dan percaya semua orang insya Allah bisa 1000 sehari. Tapi sekali sebulan kita bawa ke masjid. Yang 1000 sehari ini kita produktifkan dia. Jadi kota infak di masjid jalan, lalu kemudian berkaitan dengan hal-hal tertentu juga berjalan dia. Tapi ada kemudian pemikiran jangka panjang kita terkait dengan yang sedikit-sedikit ini, terlibat semua masyarakat untuk kemudian memproduktifkan ekonomi, yang pada akhirnya nanti bisa mensejahterakan masjid dan seluruh jamaah masjid. Harus kita pikirkan begitu Pak. Jadi kita tidak ada nanti lagi, tapi yang 1000 kita jalankan itu ngalir terus nilai pahalanya. Itu sebabnya Bapak sekalian, di dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka kemudian banyak dianjurkan kepada kita untuk peduli dengan ibadah yang seperti ini, ibadah wakaf. Di dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kita ini dipandang Allah tidak pernah dipandang sebagai orang yang betul-betul melakukan kebaikan dengan sempurna sebelum kita bisa menginfakkan apa yang kita cintai. Apa yang dimaksud di sini? Maka para ulama ketika mengaitkan dengan sababun nuzul ayat ini atau peristiwa yang berkaitan dengan ayat ini, itu adalah wakaf. Karena begitu mendengar ayat ini, Abu Talha langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada harta yang paling aku cintai ya Rasul, kecuali kebun kurmaku ya Rasul. Kebun kurmanya langsung diserahkan kepada Rasul. Apa nama ibadah ini? Wakaf. Bahkan setelah itu Pak Bu, Rasul menganjurkan kepada sahabat-sahabat untuk membeli sumur-sumur yang dikuasai oleh Yahudi, yang sumur tersebut airnya dibisniskan oleh Yahudi, agar kemudian dibeli lalu kemudian diwakafkan untuk kepentingan umat manusia, untuk kepentingan umat manusia, bukan sekedar umat Islam saja. Utsman beli sumur lalu diwakafkan. Lalu kemudian ada sahabat yang sempat juga bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, amalan utama apa yang sangat baik aku lakukan, yang kemudian manfaatnya dirasakan dalam waktu yang panjang oleh orang tuaku yang telah meninggal dunia? Kata Rasul, buatkan sumur. Ketika sumur tersebut masih kemudian dimanfaatkan airnya oleh orang, maka mengalir terus pahalanya. Jadi berpaculah sahabat Bapak sekalian ketika itu untuk berwakaf. Sampai Umar bin Khattab bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar, tidak ada lagi tanah yang paling aku cintai, dan sepanjang saya mendapatkan harta inilah yang paling aku sukai ya Rasul. Adakah kemudian nasihat engkau untuk diriku ya Rasul?
Maka kemudian Rasul mengatakan, in syi'ta habbasta aslaha fatasaddaqta biha. Jika engkau ingin, tahanlah asalnya. Apa maksud di situ? Wakafkan tanah tersebut, lalu fatasaddaqta biha, engkau sedekahkan hasil dari tanah tersebut. Maka Umar pun ketika itu mengatakan bahwa sejak itu dia wakafkan tanah Khaybar tersebut, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, diperuntukkan bagi fakir miskin, anak yatim, budak, lalu orang terputus perbekalan dalam perjalanan, dan boleh, kata Umar, orang yang menggarap, mengolah, kalau bahasa fikihnya nazir wakaf, untuk mengambil dari manfaat tanah tersebut untuk biaya hidupnya. Maka nazir wakaf itu berhak apa yang dikelola dari wakaf tersebut kalau menghasilkan 10% itu boleh diambil oleh nazir wakaf. Maka Pak Bu, dalam konsep Islam sebetulnya ambil zakat, nazir wakaf itu adalah dua profesi yang sangat menjanjikan dan halal. Zakat makin banyak dia himpun Pak Bu, maka kemudian makin besar pula bagiannya. Karena 12,5% atau 1/8 hak dari amil. Wakaf juga begitu. Semakin besar kemudian dikelola wakaf tersebut, semakin besar penghasilan wakaf tersebut, maka kemudian 10% itu menjadi hak dari nazir. Makanya nazir ini dengan amil tidak boleh kita sebut-sebut. Ikhlas beramal aja lah katanya. Ikhlas beramal tentu tidak mungkin dihabiskan waktunya di sana. Tentu dia bekerja pula memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya ngurus zakat ambil sambilan, ngurus wakaf nazir sambilan. Itu yang menyebabkan kemudian zakat dan wakaf tersebut tidak produktif, tidak memberikan nilai pengaruh bagi kemajuan ekonomi umat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, balik pada kajian kita. Di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Hadis ini sudah populer Pak. Bila meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Mana yang 3 tersebut? Sedekatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apa sedekah yang mengalir itu? Itulah dia wakaf. Au ilmin yuntafa'un bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan lalu kemudian diamalkan. Selagi diamalkan maka ngalir. Yang ngamalkan ini nanti ngajarkan lagi, diamalkan pula, ngalir. Ini kan mirip dengan wakaf juga. Wakaf hak kekayaan intelektual. Lalu kemudian awaladin salih yad'ulah, atau anak soleh yang ciri kesolehannya adalah senantiasa mendoakan orang tua. Maka kalau ingin mengalir terus, nilai pahalanya berwakaflah dalam keseharian kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Besar dan kuatnya ekonomi umat Islam itu sangat dipengaruhi dengan ibadah wakaf. Cuman sayangnya Pak Bu, kenapa wakaf tidak memberikan nilai pengaruh? Karena wakaf di negara kita 79% itu berupa bangunan masjid dan musola. Bukan berarti salah, enggak. Tapi kan konsumtif Pak Bu. Berlomba orang bangun masjid, berlomba orang wakaf tanah untuk pembangunan masjid. Kadangkala di satu wilayah RW atau bisa 3 masjid. Yang satu masjid saja untuk satu RW belum penuh lagi. Dibangun masjid lagi. Kata yang satu yang punya tanah, juragan tanah, saya wakafkan tanah saya untuk masjid ya katanya. Tidak dia pula yang bangun masjid. Maunya kalau bawa wakaf jangan tanggung-tanggung. Saya wakafkan tanah saya untuk masjid. Ini duitnya 3 miliar untuk bangun masjid. Selesai orang tinggal makai. Ini wakaf tanah tapi harus untuk masjid pula. Tentu terpaksa pula orang beriuran lagi kemudian sekian belas tahun menyelesaikan bangunan masjid.
Nah, jadi makanya Bapak sekalian, sekarang ini justru negara menghimbau berwakaflah, tapi jangan diperuntukkan khusus wakaf tersebut. Berwakaf misalnya, saya punya tanah nih 1 hektar, saya wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Ya terserah. Satu ketika di situ bagusnya kebun, hasilnya itu adalah untuk anak yatim. Satu ketika misalnya memang bagusnya di situ adalah strategis ekonomisnya, mungkin dibentuk pasar. Yang pasar tersebut bayangkan saja berapa banyak los-losnya itu disewakan ke orang, yang hasilnya kemudian bisa untuk biaya masjid, bisa untuk madrasah, bisa untuk anak yatim, bisa untuk fakir miskin, lebih fleksibel dia. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama kita, wakaf itu jangan dipahami dalam pengertian bangunan-bangunan atau dalam bentuk ya seperti untuk sosial saja. Boleh untuk ekonomis, tapi nilai ekonomis itu dipulangkan kepada umat Islam atau untuk kepentingan ibadah. Contoh begini Pak Bu, masjid kita kan operasionalnya kan besar, listriknya berapa? Ya kalau selagi masih bagus-bagus ekonomi kita, satu saat kan kita tidak tahu Pak Bu. Maka harus kita pikirkan ke depan ini untuk membiayai operasional masjid ini, listriknya, petugasnya, kegiatan imarahnya. Semakin banyak kita buat kajian kan semakin besar biayanya. Perlu kita pikirkan apa yang membiayai. Jangan kemudian kita gantungkan dengan hal-hal yang sifatnya rutinitas saja, yang sifatnya kemudian fluktuatif. Kadang ada, kadang tidak ada, kadang ada banyak, kadang ada tapi sedikit. Harus kita pikirkan Bapak sekalian. Nah, itulah yang disebut dengan wakaf produktif. Entah mungkin di sini larisnya adalah rumah kontrakan, lalu kemudian masjid punya aset 20 pintu rumah kontrakan. Kalau sudah 20 pintu 600.000 saja Pak Bu, berarti kan sudah 12 juta sebulan. 12 juta sebulan, insya Allah masjid kan sudah selesai melistriknya itu. Nah, jadi harus kemudian kita pikirkan seperti itu. Maka Rasul itu Pak Bu, ketika dia hijrah ke Madinah, 7 bulan masjid bergantung ekonominya kepada masyarakat. Tapi lewat dari 7 bulan tersebut, ekonomi masyarakat bergantung kepada masjid. Sehingga dengan seperti itu, tidak ada tempat yang paling favorit oleh orang ketika itu kecuali masjid. Karena apa saja kebutuhan masyarakat ada di masjid. Ingin mendapatkan modal ada di masjid. Ingin layanan kesehatan gratis ada di masjid. Ingin pendidikan gratis ada di masjid. Apa saja ketemu di masjid. Sehingga semua kebutuhan sosial masyarakat terselesaikan oleh masjid. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang kemudian hendak menjadi perhatian kita bersama. Inilah yang kemudian sekarang ini kalau sempat digeliatkan Pak Bu, paling ditakuti oleh orang tak beragama Islam. Karena potensi wakaf kita di Indonesia ini Pak Bu, itu tidak kurang dari 800 triliun rupiah. 800 triliun. Tapi berapa yang terhimpun terkait dengan wakaf ini Pak Bu? Itu yang saya sebutkan tadi. Dalam bentuk tanah luar biasa luas, tapi konsumtif. Tanah wakaf di Indonesia ini Pak Bu 6 kali lipat luas negara Singapura. Kalau dikumpulkan seluruhnya Pak Bu 6 kali lipat luas negara Singapura. Kalau kemudian jumlah persilnya, jumlah kemudian wakaf tersebut itu Bapak Ibu sekalian, 3 lahan wakaf dikunjungi sehari, itu menyelesaikan mengunjungi aset wakaf di Indonesia ini butuh 300 tahun. Saking banyaknya Pak Bu. Tapi itu yang saya sebutkan ini, 75 sampai 79% bentuknya bangunan masjid dan musola. 11% bentuknya adalah bangunan madrasah, pesantren. Lalu paling Pak Bu yang produktif itu hanya 3%. 3%. Tapi yang 3% ini Pak Bu, walaupun 3% itu sangat mengayomi. Banyak yang terbantu. Sebelum Pak Bu misalnya wakaf pesantren Gontor ini Pak Bu, berapa menghidupkan ekonomi masyarakat?
Kalau pesantren itu kalau sudah santrinya di atas 300 Pak Bu, perputaran ekonominya besar Pak Bu. Hidup ekonomi sekampung itu dibuatnya. Ada pesantren di Riau ini Pak Bu, santrinya 2000 lebih. Itu kebutuhan beras sebulan saya 28 ton. 28 ton berasnya Pak Bu. Kemana dia cari beras? Ke Palembang. Kenapa ke Palembang? Murah. Beras di sini mahal katanya. Ke Palembang berapa selisihnya Ustaz? Saya tanya Pak Bu, berapa selisih beras itu yang di sana dengan yang di sini? Tak banyak dah Ustaz, tapi dia banyak wak beli selisihnya godang katanya. 1000 cuman selisihnya. 1000, tapi 28 ton Pak Bu. 1000 tadi kalau 28 ton sudah berapa itu selisihnya? Kita sudah tinggal nunggu saja. Sudah 2.800.000 selisihnya. Beras sudah diantarkan ke pesantren tersebut. Berapa sayurnya, berapa lauk pauknya, itu kan luar biasa perputaran ekonominya. Maka Bapak Ibu sekalian, wakaf ini paling ditakuti oleh orang, paling ditakuti oleh orang. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan wakaf ini nilai pahalanya mengalir terus, tapi kemudian nilai ekonominya akan menumbuh kembangkan ekonomi wilayah tersebut. Maka wakaf ini harus menjadi perhatian kita. Harus berpacu semua orang berwakaf. Utsman bin Affan itu untuk kebutuhan perluasan masjid, dia pernah mengeluarkan wakafnya senilai 20.000 dinar. 1 dinar itu berat emasnya 4,52 gram. Sebutlah angka rendahnya saja 3 juta 1 dinar. 3 juta itu kali 20.000 dinar, itu tidak kurang dari 60 miliar. 60 miliar dia berwakaf untuk masjid. Dia keluarkan juga untuk perluasan Masjidil Haram sebanyak 10.000 dinar. Berarti kan sekitar 30 miliar. Tanahnya 10 hektar di sisi luar Masjid Nabawi itu dia wakafkan untuk pemakaman, yang sampai sekarang ini pemakaman Baqi' tersebut masih berfungsi. 10 hektar. Berapa nilai uangnya itu? Umar bin Khattab satu ketika tertinggal sholat berjamaah asar, gara-gara tertidur di kebunnya, lalu kemudian dia wakafkan kebunnya. Berapa nilai kebun tersebut? Nilai kebunnya tidak kurang, saya berulang-ulang baca, salah tulis atau apa nih? Salah tulis atau apa nih? Berulang-ulang saya baca Pak Bu, 600.000 dinar. 600.000 dinar tuh Pak Bu, itu kan sama sekitar 18 triliun. Dia serahkan ke Rasul. Itu maka saya sebut Pak Bu, tidak lama 2 tahun cuman Madinah itu ekonominya dikuasai oleh Yahudi. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, itu memang sepertiga cuman beragama Islam, baru sepertiga beragama Islam. Lalu kemudian pasar dikuasai oleh Yahudi dengan praktek riba. Lalu kemudian Pak Bu, kebun-kebun strategis itu Yahudi punya. Sumur-sumur yang strategis yang dibisniskan Yahudi punya, tapi 2 tahun bisa ditumbangkan. Dan konsumtifnya lewat zakat, produktifnya lewat wakaf. Jadi dua-duanya jalan. Konsumtifnya terselesaikan oleh zakat, produktifnya lewat wakaf. Ini yang kemudian belum berjalan dengan baik. Umar tuh Pak Bu, itu berapa nilai tanah di Khaybar itu? Diwakafkannya. Kita sih ngumpulkan tanah, nambah kebun, nambah rumah kontrakan, meninggal nanti beribut-ribut lah anak-anak kita jadinya. Bagus Pak Bu, bagi betul anak 4 misalnya, kontrakan ada 50 pintu. Misal, aminkan sajalah Pak Bu. Kalau yang banyak-banyak macam itu aminkan supaya kemudian memang betul ketemu nanti. 10 pintu kasih masing-masing anak. Ini untuk kamu 10 pintu, untuk kamu 10 pintu, untuk kamu 10 pintu, 10 pintu untuk kamu. Ini 10 pintu untuk masjid. Jadi meninggal anak kita Pak Bu, mana tahu dia menghabiskan harta saya kerjanya nanti, atau habis untuk kebutuhannya saja. Ada 10 pintu yang akan ngalir terus untuk kita. Harus kita pikirkan begitu. Saya Ustaz, kapan giliran saya akan seperti itu? Kita mulai yang kecil. Itu yang saya sebutkan tadi. Masing-masing kita punya celengan wakaf. Apa misi kita ke depan misalnya? 5 tahun targetnya adalah masjid sudah mandiri ekonomi. Mungkin kita beli tanah pinggir jalan ini. Ini kan jalan ini luar biasa ramai ini Pak Bu.
Beli tanah pinggir jalan. Sehingga masjid misalnya punya ruko 5 pintu. Kalau sudah 5 pintu Pak Bu, ini terselesaikan biaya masjid. Gaji guru MDTA, kalau ada MDTA kita tidak pusing lagi kita. Sekarang kan kasihan kita gaji guru MDTA Pak Bu. Gajinya itu masih ada di Pekanbaru ini. Setiap hari ngajar. Guru MDTA itu kan setiap hari Pak Bu, tidak ada liburnya. Senin sampai Sabtu tatap muka. Nah sekarang karena tidak ada tatap muka saja nih. Ahad Pak Bu sudah kuliah subuh, kan tidak ada libur namanya itu. Masih ada di Pekanbaru ini gajinya 250.000 sebulan. Kenapa dikasih 250.000? Alasannya kan pemerintah kota kan ngasih juga Ustaz. Kita dulu yang ngasih itu sebagai penambahnya. Ini dikaitkan pula gantungannya ke pemerintah kota. Nah, jadi nanti bisa kemudian guru MDTA kita gaji 2 juta sebulan. Sehingga dia bisa fokus untuk mengajar di MDTA. Kalau pagi dia ngajar di MDTA, siang dia cari tambahan penghasilannya dari 2 juta tersebut. Dari mana dapatnya? Ada kemudian jaminan sosial abadi bagi kita. Bahkan kalau itu besar asetnya Pak Bu, bisa seluruh jamaah ini ada semacam jaminan sosial pensiunnya. Tidak berdaya kita lagi nanti bekerja Pak Bu. Tapi kemudian bagaimana nasib ekonomi kita? Itu sudah terbiayai. Karena kita dulu setiap hari berwakaf, setiap hari berwakaf, setiap hari berwakaf, setiap hari berwakaf 5 tahun. Lalu kemudian asetnya kita kembangkan menjadi wakaf bagi komplek perumahan kita ini. Sehingga akhirnya anak turunan kita ke depannya insya Allah kemudian ekonominya bisa kemudian teratasi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, besarnya Islam itu karena itu. Sekarang Turki coba lihat Pak Bu. Turki itu kalau di Eropa ada yang menyebut nomor 2 terbaik ekonominya. Kalau di dunia nomor 7 dia terbaik. Sejak zaman Erdogan nih Pak Bu, itu Turki ditakuti ekonominya. Dari mana begitu Pak Bu? Karena memang Turki itu dulu Pak Bu, dari dulu sampai sekarang aset wakafnya tidak ada yang nandingi. Wakaf terbesar dan terbanyak di dunia itu Pak Bu di Turki. Turki Pak Bu. Kalau pernah ada misalnya di Arab misalnya, itu memang wakaf dari dulu. Nah, Arab itu memang besar wakafnya. Tapi kalau di luar Arab Pak Bu, itu Turki ditakuti. Karena apa? Karena dari dulu 2 wakaf ini berjalan. Zaman Rasul pun kan dipraktekkan begitu. Masyarakat berwakaf ke negara. Ketika negara sudah sejahtera, negara berwakaf kepada masyarakat. Sehingga kalau diberikan wakaf tidak hibah Pak Bu. Kalau hibah kan jadi milik pribadi. Bisa dijual, bisa diwariskan, bisa diwariskan. Tapi wakaf dia tetap selamanya menjadi milik umum. Tetap selamanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada wakaf Turki itu kepada ulama-ulama. Ini ulama wakaf, apa wakaf? Konsentrasilah situ ngajar umat, ngajar masyarakat, menciptakan kader. Dibentuknya pesantren. Kalau ibaratnya kita pesantren. Begitu dibuka pesantren, tumbuh subur nih ekonomi. Disinilah kemudian menggeliatnya ekonomi Turki tersebut dari dulu. Itu makanya Turki itu dulu sebelum Kemal Atatürk itu dianggap musuh bersama oleh orang yang tidak beragama Islam, berupaya meruntuhkannya. Begitu runtuh kerajaan Turki Utsmani zaman Kemal Atatürk, lalu kemudian terjadi sekularisasi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi dalam kondisi Islamnya melalui itu Presiden Erdogan ya. Mudah-mudahan Indonesia ini Pak Bu bisa lebih besar dari Turki. Kenapa begitu? Ya penduduk muslimnya lebih banyak. Kita penduduk muslim terbesar di dunia, 200 juta lebih beragama Islam. Coba kalau sekiranya wakafnya berjalan, saya kena percaya sekarang di Indonesia 90% kalau nak dibulatkan 90% ekonomi Indonesia dikuasai oleh 10% orang Indonesia yang rata-rata semuanya adalah tidak beragama Islam kecuali hanya beberapa orang. 10% ekonomi Indonesia diperebutkan oleh 90% penduduk yang beragama Islam. Rata-rata 90% orang Indonesia memperebutkan yang 10%. Itu rata-rata beragama Islam. Maka Pak Bu, dengan wakaf ini insya Allah
akan menjanjikan bagi pemenuhan seluruh kebutuhan umat Islam. Maka mulailah dari sekarang, dan syarat untuk maju tersebut harus dikelola oleh nazir. Kalau tidak dikelola, khawatirnya dia tidak berhasil. Kalau dia tidak dikelola, khawatirnya tidak profesional. Kalau dia tidak terkelola, maka kemudian khawatirnya tidak memberikan nilai manfaat yang banyak. Nah, maka Bapak sekalian, pagi ini sengaja kajian ini saya buka, Pak Bu, di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini, kita harus berpikir bersama untuk ekonomi umat Islam. Suksesnya seseorang bukan diindikasikan dengan berhasilnya dia mensejahterakan diri dan keluarganya. Tapi suksesnya seseorang itu ketika dia berhasil mensejahterakan lingkungannya. Maka lingkungan harus kemudian dipedulikan. Karena nanti di akhirat, Pak Bu, kita kalau ada yang kaya misalnya, lalu kemudian di akhirat hisab kita nanti berat. Bagaimana kepedulian kita terhadap tetangga dan lingkungan kita? Kita mengelus perut karena kekenyangan, sakit karena kekenyangan. Tapi tetangga boleh jadi mengelus perut, sakit karena kelaparan, tapi tidak ketahuan oleh kita. Tapi kalau berjalan ibadah wakaf, ada petugas khusus yang ngurus persoalan itu, namanya nazir. Mulai dia mengelola wakaf tersebut sampai kemudian arah distribusi manfaat wakaf tersebut itu sampai ke tangan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan kajian ini sedikit menggugah. Sebagai pengantar saya cukupkan sampai di sini. Kalau sekiranya ada yang ingin mendalami, ada yang ingin bertanya terkait dengan persoalan ini, mumpung waktu kita masih ada beberapa menit ke depan, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan persoalan ini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait pengelolaan wakaf tadi, kalau sekarang kan sudah ada nazir wakaf resmi ya Ustaz, kadang-kadang ada nomornya dari Kementerian Agama gitu Ustaz. Tapi ada juga nazir yang sifatnya mungkin belum resmi gitu, dikelola sendiri. Misalnya ini untuk sekolah-sekolah biasanya, selagi dalam tahap pembangunan banyak diiklankan menerima wakaf gitu ya. Tapi di dalam pengelolaannya itu kalau kita lihat, misalnya itu dia sudah dapat wakaf tanah nih biasanya, dan untuk membangun pun tetap masih diiklankan menerima wakaf gitu. Sementara kalau kita lihat tidak jarang nanti anak-anak sekolah, murid-murid banyak sekolah, tapi uang sekolahnya tetap tinggi. Dan biasanya katakanlah yang mengelola itu yayasan, tetap dia tujuannya profit gitu kan, dan penggunaannya itu berwaklan kemana gitu ya. Setelah katakanlah pengurusnya sejahtera, uang sekolah itu tetap banyak, sementara dasarnya itu banyak dari wakaf kan. Sebenarnya gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Maka kita harus berhati-hati dengan wakaf ini, Pak Bu. Kalaulah wakaf itu adalah peruntukannya untuk pribadi dan untuk kepentingan umat, lalu kemudian diarahkan untuk kepentingan pribadi, ini sangat berbahaya. Itu yang saya sebutkan tadi, nazir itu dia hanya berhak mengambil 10%. Sebutlah sekolah atau madrasah atau kemudian pondok pesantren. Dia bukan biaya uang dia membangun pesantren, tapi dari wakaf. Siapa yang berwakaf? Ini disebut dengan wakaf dengan uang. Dia berbeda tuh Pak Bu. Wakaf uang, wakaf dengan uang. Kalau wakaf uang, itu uangnya tidak boleh diganggu-ganggu, tetap harus berbentuk uang. Terpaksa dia harus disimpan di bank. Nilai bagi hasilnya itulah yang kemudian baru diberikan kepada orang yang berhak menerima. Itu wakaf uang namanya. Tapi kalau wakaf dengan uang, wakafnya uang, tapi dengan uang berubah jadi barang. Barang yang dia tidak habis ketika manfaat diambil. Bisa seperti tadi, dia gerakkan wakaf dengan uang. Terbangunlah olehnya bangunan sekolah, terbangunlah kemudian bangunan asrama.
yang kemudian perputaran ekonominya sangat besar. Nah, mestinya dia hanya boleh mengambil keuntungan dari itu adalah 10%. Dari biaya sekolah itu misalnya digaji guru, digaji tenaga kependidikan, dirawat itu sekolah tersebut atau ke madrasah atau pesantren tersebut, ada keuntungannya 10% diambil. Selebihnya keuntungan itu dikembalikan lagi kepada untuk umum. Apa untuk umum itu? Subsidi biaya pendidikan. Kalau ada orang miskin bersekolah, di situ digratiskan. Subsidi untuk meringankan biaya pendidikan sehingga tidak mahal. Jadi kalau bangunan tersebut semuanya dari wakaf, lalu kemudian ada juga lagi uang pembangunan yang mahal, ada juga lagi uang sekolah yang mahal, sementara dari perputaran itu sudah terpenuhi itu semua, ini sudah tidak amanah. Mestinya kemudian nazir itu memang harus nazir resmi. Nazir resmi itu di-SK-kan oleh Badan Wakaf Indonesia. Kalau Kota Pekanbaru, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Pekanbaru. Kalau ke provinsi, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi. Inilah yang mengesahkan. Kalau sudah resmi, dia wajib diaudit dengan dua pendekatan, audit syariah dan audit keuangannya. Audit syariah penggunaannya syar'ina, audit keuangannya itu dilakukan oleh akuntan publik. Maka dengan seperti ini derajat kepercayaan orang akan terjamin. Tapi kalau sekiranya berjalan begitu saja, dia yang melelang wakaf, dia pula kemudian sebagai nazir wakaf, dia pula penerima manfaat dari wakaf. Ini harus jelas-jelas. Jelasnya begini, dia kan wakaf itu ada kemudian wakaf zurri, ada wakaf yang sifatnya kepada orang, ada wakaf yang sifatnya umum. Saya berwakaf ke bapak, maka kemudian saya yang menjadi pemilik manfaat wakaf tersebut, yang kemudian saya gunakan untuk anak keturunan. Ini wakaf di antara keluarga. Jadi aset saya misalnya, saya punya tanah, saya punya bangunan misalnya, saya wakafkan ke adik saya tegaskan ini wakaf untuk kesejahteraan rumpun keluarga kita semuanya. Kalau saya tidak ada nanti, maka kembangkanlah, berkembang oleh adik ini, boleh kemudian memang untuk keluarga saya semuanya. Dan itu dilakukan oleh ulama, oleh sahabat tempo dulu. Abu Bakar ada berwakaf untuk keluarganya di Mekah. Maka kemudian aset di Mekah itu menjadi penyejahtera untuk keluarganya. Tapi ada wakaf yang sifatnya umum, maka harus didudukkan di sini. Kalau dia wakafnya adalah untuk kepentingan pendidikan umum masyarakat, berarti dia hanya boleh ngambil 10%. Tapi kalau wakafnya ini untuk kesejahteraan guru-guru dan kiai seluruhnya, maka kemudian kembangkanlah itu. Makin berkembang makin besar gaji guru, makin besar pula kemudian gaji tenaga kependidikan. Maka sistem ekonomi Islam itu sangat bagus Pak Bu, sangat bagus dengan seperti itu. Jadi ada wakaf untuk sifatnya keluarga orang tertentu, ada wakaf yang sifatnya untuk umum. Maka ini berpulang pada di antara dua tadi. Kalau sifatnya umum harus dikembalikan kepada umum, 10% dia boleh mengambil. Mungkin gitu Pak Ji. Terima kasih. Ada yang lain Pak Bu? Silakan kalau ada yang lain berkaitan dengan ini, atau mungkin ada persoalan lain yang rasa penting, insyaallah kalau mampu sejawab akan saya jawab. Tak ada Pak Bu? Mudah-mudahan tak ada, tanda paham. Mari sama-sama kita jalankan wakaf ini sekalian. Jadi kalau rutinnya ada sedekah, insidentil setiap dapat rezeki ada infak, lalu kemudian rutin tahunannya ada zakat, lalu kemudian rutin ya dalam kondisi bahagianya ada hadiah, lalu kemudian terkait dengan orang yang kita cintai, kita ingin berbagi, ada namanya hibah. Nah, untuk jangka panjang ada namanya wakaf. Rasul itu menariknya Pak Bu, semuanya itu dijalankannya. Nah, itu makanya Rasul itu kekayaannya habis seluruhnya. Makanya sahabat sampai mengatakan sedermawan-dermawannya kami tidak akan pernah menandingi kedermawanan Rasulullah.
Coba kita bayangkan saja Pak Bu, sehari Rasul itu pernah menghabiskan hartanya untuk kepentingan umatnya 250.000 dirham. Dulu kan uang itu kan hanya dua, dinar uang emas, dirham uang perak. Dirham dulu Pak Bu, zaman Rasul itu 10 dirham sama dengan 1 dinar. Tadi kita umpamakan 1 dinar 3 juta. Berarti 1 dirham kan 300.000. 300.000 kali 250.000 Pak Bu. Nah, berapa tuh Pak Bu? Nah, 3 kali 25 75. Ada nolnya berapa tuh Pak Bu? Nolnya ada banyak duitnya itu Pak Bu. 75 triliun entah berapa itu. Atau 7,5 triliun lah paling tidak itu duitnya sehari. Sehari Pak Bu. Oh, Rasul bagaimana berwakaf terkait dengan aset-asetnya yang ada, dia wakafkan semuanya. Kalau yang asetnya dia tidak berbentuk aset, dihabiskan olehnya. Itu yang dikatakan, saya tidak pernah membiarkan hartaku lebih dari 3 hari berada dalam genggamanku. Habis diberikan. Terkait dengan aset, kalau punya aset, hari itu dapat aset, hari itu kemudian diberikan langsung. Contohnya Mukhairik, seorang Yahudi. Dia tidak beragama Islam, tapi ikut dalam perang Uhud. Sebelum perang Uhud, dia datang pada Rasul. Ya Muhammad katanya, karena dia tak beragama Islam, dia kan panggil nama saja. Ya Muhammad katanya, saya ikut dalam perang Uhud. Sekiranya saya meninggal dunia, maka 7 kebun kurmaku menjadi milikmu. Meninggal dia dalam perang Uhud. Lalu Rasul setelah dia sehat dari perang Uhud, setelah selesai perang Uhud, Rasul kan terluka. Sehat Rasul, lalu Rasul kemudian umumkan Mukhairik berwasiat kalau dia meninggal dunia di perang Uhud, 7 kebun kurmanya untukku. Dia meninggal 7 kebun milikku. Hari ini aku ikrarkan 7 kebun kurma tersebut untuk kepentingan umat Islam. Bahasa hukumnya diwakafkan oleh Rasul. Kalau kita dapat wasiat itu Pak Bu, langsung ke BPN tuh ngurus sertifikat wakaf. Datanglah ke BPN ya, beko diambil lo dia anak balik katanya. Datang ke BPN itu ngurus sertifikat wakaf. Rasul ngurus sertifikat pribadi, bukan sertifikat wakaf, sertifikat pribadi. Kalau Rasul tidak, langsung diikrarkan, saya wakafkan untuk kepentingan umat Islam. Itulah yang membuat besarnya ekonomi Madinah tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. 2,5 tahun dia menjadi khalifah, mampu kemudian mengkondisikan seluruh wilayah Islam, tidak ada lagi miskin. Sehingga orang ketika itu bingung menyalurkan zakat kemana. Si A datang pada si B, tolong terima zakat saya. Kata si B, saya saja bingung nih mau kemana saya nyalurkan zakat. Sudah berlimpah-limpah. Dari mana itu Pak Bu? Zakat berjalan 100%, wakaf pun kemudian berjalan 100%. Sekarang kondisi kita di Indonesia, dari 100 orang yang berzakat, itu hanya 7 orang yang berwakaf. 100 orang berzakat Pak Bu, 7 orang cuma berwakaf. Itu pun konsumtif. Dari 10 orang yang Bapak Ibu sekalian umat Islam, 10 orang umat Islam, hanya 2 orang yang paham tentang wakaf. Itu makanya kajian wakaf ini perlu kemudian selalu untuk disampaikan. Karena orang memahami wakaf itu bayangannya berat, itu milik orang kaya. Padahal seperti yang saya gambarkan tadi, semua orang bisa. Bapak Ibu punya duit banyak, tidak ingin kemudian duit itu dihabiskan untuk wakaf. Boleh Bapak Ibu berwakafnya begini, saya berwakaf ke masjid 10 miliar, tapi 10 miliar itu balikkan ke saya setelah 10 tahun. Boleh. Sehingga kemudian masjid nanti 10 miliar itu boleh jadi mungkin dia aset, dia pertahankan dalam bentuk aset. Mungkin kalau tidak mau punya risiko, dia letakkan di bank. Lalu kemudian didepositokan di perbankan syariah bagi hasil 10 miliar itu, lalu kemudian diambil untuk operasional masjid. Setelah 10 tahun balikkan ke yang punya tadi. Berapa banyak sekarang ini Pak Bu di bank-bank tersebut, dia punya deposito, didepositokan kemudian di perbankan syariah. Kadang-kala rumit katanya, alasannya rumit padahal mungkin tidak.
Akhirnya kemudian didepositokan di bank konvensional. Dia tak mau ngambil bunganya. Bunganya tetap saja di sana. Ini kan nanti akhirnya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apa salahnya? Lalu kemudian yang tak mau mengambil bagi hasil atau bunga ini, serahkan ke BWI, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Riau, atau Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Pekanbaru. Ini duit saya 10 miliar, tapi 10 tahun balikkan ke saya lagi. Saya wakafkan manfaatnya 10 miliar, 10 tahun. Boleh Pak Bu. Jadi duit itu nanti balik lagi ke kita. Jadi misalnya Bapak Ibu punya rumah kontrakan banyak, serahkan kepada pengurus. Ini 5 pintu tolong dirawat. Hasilnya ambil selama saya masih hidup. Kalau saya sudah meninggal dunia, dia menjadi hak kewarisan anak saya. Boleh dituangkan secara tertulis. Itu namanya wakaf berjangka. Wakaf berjangka. Semua kita bisa berwakaf Pak Bu. Yang kecil-kecil tadi saya sebutkan 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari. Tapi kalau 1000 sehari, 200 orang sehari Pak Bu, kan sudah berapa itu? Sudah 200.000. Sebulan sudah 6 juta. 6 juta setahun sudah 7.200.000. Sekian tahun sudah punya aset, dia nanti bisa kemudian nanti memberikan nilai manfaat yang banyak bagi kita. 1000 diberikan jajan, maka kemudian jajannya tidak dapat. Tapi 1000 begitu kemudian diberikan, seumur hidup Bapak Ibu punya nilai yang akan mengalir terus. Bahkan setelah meninggal dunia sampai kiamat pun nanti insya Allah mengalir terus. Jadi bagaimana kita berpikir yang sedikit jadi besar, besar itu akan mengalir terus nilai manfaatnya. Kita sudah meninggal, catatannya sudah berhenti terkait dengan kita, tapi rupanya ada yang mengalir, tercatat terus. Hari ini nilai manfaatnya 750.000. Kita sudah meninggal, tercatat lagi oleh malaikat pencatat amal kebaikan, mengalir terus. Itulah yang disebut dalam bahasa hadis adalah sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah jariyah, atau bahasa hukumnya adalah wakaf. Mudah-mudahan kajian ini sama-sama menjadi renungan kita bersama. Semoga kita bisa dalam menggunakan harta kita tidak saja untuk kebutuhan konsumtif kita, tapi ada ibadah-ibadah filantropi, ibadah-ibadah kedermawanan yang dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang telah dijabarkan tadi. Di antaranya itu adalah melalui ibadah wakaf. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.